Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil. Saya di HF kebetulan sebagai staff juga dan menjadi staff program. Dan saya juga banyak terjun di beberapa kebencanaan. Saya mulai bergabung di HF pada tahun 2014. Awal mulanya itu bergabung di HF menjadi pengurus, berikut juga dengan menjadi relawan. Kalau Bang Jafar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Ahmad. Saya memang relawan sebelum HF, udah saya dari PMI, itu KSR atau TSR, Tenaga Sukarela, dan saya bergabung di HF pada tahun 2005, tidak salah itu. Dan waktu itu masih di Parung pendaftarannya. Nah, untuk masalah untuk bencana selain di HF saya banyak. Sudah senior. Nah, pada saat pendaftarannya atau di tahun 2005 itu, waktu itu ada acara jasa tidak salah ada waktu di Parung. Nah, itu ada beberapa orang bertanya, "Pak, mau nggak kamu ikut di HF?" Saya bilang, baiklah kalau gitu, memang basis saya kan tenaga relawan atau senangnya memang untuk membantu orang terjun ke lapangan. Ya udah, saya daftar di situ pada tahun tersebut, tahun 2005. Ya selanjutnya kita ikut-ikut kegiatan yang lain-lain karena HF waktu itu memang belum tahu ya aktif pengen karena udah pendaftaran. Ya saya masuk di PMI terus. Nah, setelah itu pas saya tahu yang HF ikut itu adanya pas pertama kali di tsunami, satu kegiatan tsunami, ternyata HF itu ada ikut terjun di situ. Waktu itu saya masuk sebagai relawan dari PMI. Ya terusnya ya sama aja sih sebenarnya relawan HF maupun PMI. Yang penting kita sosialnya ini kepada masyarakat. Kalau di HF itu prosedurnya ketika ada bencana itu kita biasanya itu berkomunikasi dengan tim ya, dengan tim di HF, lalu kita koordinasi dengan relawan. Jadi kita Humanity First ini sudah punya relawan lokal, di setiap wilayah itu punya relawan lokal. Nah, kita berkomunikasi dengan mereka untuk meminta data gitu ya, meminta data dari segi jumlah lokasi dampak bencananya ada di beberapa tempat, lalu juga berapa korban jiwanya, terus juga berapa jumlah pengungsi dan tempat pengungsiannya itu. Nah, itu kita melakukan pendataan atau mapping. Nah, selain itu juga kita meminta mereka untuk berkoordinasi dengan BPBD, Dinkes, atau juga mencari data dari teman-teman yang lain gitu, dari posko-posko yang memang sudah ada seperti itu. Nah, lalu setelah data itu kita punya, kita melakukan koordinasi tim di Jakarta untuk menentukan apa yang bisa kita bantu itu ya. Apakah itu sembako, apakah itu kesehatan, tim dokter, ataupun dapur umum itu. Nah, itu kita melakukan koordinasi, termasuk juga tidak hanya di pusat tapi juga di lokal, termasuk juga kesiapan SDM di lokal. Itu sangat penting. Jadi ketika kita turun, kita melihat SDM di lokal seberapa banyak sih. Itu nggak mungkin kita buka dapur umum tapi SDM kita hanya 5 orang atau 3 orang, itu nggak mungkin. Nah, makanya kita setiap turun juga melihat dari kesiapan SDM di lokal ya Bang Jafar ya. Betul. Itu. Jadi seperti itu sih prosedur. Kekuatan HF yang di lokal itu. Di lokal. Nanti tinggal kalau perlu memang tempatnya dekat, mungkin yang dari Jakarta itu juga akan turun membantu. Itu. Jadi memang nggak terlalu ribet sih prosedurnya juga. Kita juga melakukan prosedur sama seperti NGO yang lain sih. Ada pemetaan, ada assessment, lalu juga ada bantuannya seperti apa. Kita juga
mapping lokasinya, terus SDM-nya juga kita data siapa aja, seperti itu sih. Bantuan waktu kami tugas di Merapi itu pertama kali HF buka dapur umum seperti makanan ya, untuk dapur umum untuk warga situ aja dulu, karena HF waktu itu belum ada, untuk tim kesehatannya belum ada, hanya sebagai dapur umum ya, bahan pokok makanan aja bantuannya seperti itu. Nah kalau sekarang memang sudah bermacam ya, alhamdulillah kapasitasnya juga sudah mulai naik, dan juga SDM sangat bervariatif ya memberikan bantuan. Jadi kita ada sembako, terus juga ada kesehatan ini juga kita tidak hanya berada di satu posko, tapi kita keliling mobile home visit ya, atau datang ke tempat-tempat yang memang membutuhkan gitu, ke tenda-tenda para pengungsi gitu. Jadi nggak hanya diem satu tempat. Terus kita juga ada trauma healing untuk anak-anak dan juga para orang tua gitu. Nah relawannya itu ya kebanyakan dari para relawan yang memang basicnya bukan psikolog ya, tapi kita belajar satu sama lain, saling bertukar pikiran, ini bagaimana sih caranya, itu dari dokternya, terus dari kita memberikan permainan untuk anak-anak, ada juga menonton film untuk anak-anak, jadi sehingga menghibur mereka yang memang sedang sedih ya, itu jadi berusaha untuk menghilangkan traumanya dan membuat mereka bisa berdiri sendiri gitu ya, bisa pulih lah ya dari traumanya itu. Ini Merapi, Jogja, pertama kali saya mau tugasnya melalui AHEP di situ. Kita ketemu waktu itu nggak salah Pak Paki sebagai koordinator sama Pak Munir, dan anggotanya yaitu Pak Nasir sebagai relawan di sananya. Dan kita memang bergabung sama dari tentara bagian dapur Yoni berapa itu. Nah kita kerjasama di situ. Setelah itu di sini juga kita nggak bisa ninggalin itu, karena orang-orang deket banget sama kita, kata orang mah itu deket, kita jadi gimana gitu ya, susah untuk dilupakan kalau tugas-tugas di kemarisan begitu, memang terlalu dekat sama masyarakat. Nah kalau ada yang sakit dan tim kesehatan juga sekalian, kalau ada yang sakit kita itu harus bisa mengobati pasien yang sakit itu. Kita turun ke lokasi, kita obati, kasih obat, terus besok dia sembuh, udah datang lagi orang lain sakit sembuh juga, langsung kontan istri saya panggil dokter. Itu yang gak terlupakan. Pak dokter dikit Pak dokter gitu. Saya malu sendiri. Malah saya bukan bersifat dari dokter. Memang pengalaman ketika di luar itu, relawan itu bukan dipaksa ya, diajari untuk serba bisa sih. Serba bisa, harus bisa. Harus bisa. Pokoknya udah masuk ke lokasi situ, apa yang terjadi situ harus kita tangani itu. Jadi harus basic kita harus ada, walaupun harus segera dasarnya aja kita ngerti. Untung aja saya kan dulu di PMI, saya ngerti obat-obatan, alhamdulillah. Obat ini yang tidak berbahaya, tambah ini bisa ke sini. Dan karena basicnya memang di puskesmas juga, jadi tahu. Basicnya juga puskesmas kesehatan, ya saya ngerti. Alhamdulillah ini panggil dokter, malu gua. Gak ada dulu aku. Dokter paling cepat nih, nggak usah kuliah langsung dokter. Ya memang kalau dari saya sih memang setiap turun kebencanaan itu punya cerita tersendiri ya, cerita yang bisa dibilang unik, terus juga sangat berkesan. Di setiapnya itu beda-beda, medannya juga beda-beda. Dan bagi saya kalau ditanya yang paling berkesan itu ada di dua ya. Yang pertama itu kalau dari secara lokasinya itu saya agak lucu, dari waktu di Banten, tsunami Banten itu kita mencari lokasi memang agak sulit waktu itu, termasuk kita bawa tenaga medis yang memang sudah usianya juga cukup senior, beliau itu sudah 60-70 tahun. Kita mendirikan tempat itu di daerah perbukitan yang cukup tinggi ya, itu di situ, dan
di situ itu yang tadinya ada pengungsi, ya, setelah kita bantu, kita buka dapur umum, karena kita buka dapur umum dan buka kesehatan waktu itu. Setelah kita bantu, hari besoknya itu nggak ada, mereka sudah pergi, dan itu kita harus mondar mandir untuk melakukan bagi makanan, termasuk juga kesehatan. Itu kita harus setiap hari itu bisa 2-3 kali naik turun gunung. Ya, kalau saya bilang tuh naik turun bukit lah. Nah, itu bagi saya pengalaman yang luar biasa juga, termasuk kepada ibu dokter dan juga para medis waktu ikut, yang pada waktu itu ikut, yang sudah umurnya sudah cukup senior ya. Itu mereka semangat sekali gitu dalam menangani atau membantu kemanusiaan itu. Dan saya ngelihat beliau ini tidak mengeluh dalam kegiatan, dan itu yang saya mengambil pelajaran dari para senior saya, yang ketika turun di kebencanaan nggak usah melihat medan yang seberapa beratnya, tapi keikhlasan hati kita dalam membantu gitu. Kenapa sih kemarin juga kenapa kita harus di atas, karena memang pada saat itu juga masih ada info nanti takut ada tsunami susulan, makanya kita ambil di daerah yang agak tinggi itu. Itu yang saya ambil dari pelajaran dari situ. Dan satu lagi yang lebih berkesan juga itu ketika di Palu. Nah, di Palu itu adalah satu bencana, mungkin di Indonesia baru pertama kali ada bencana itu, bencana likuifaksi yang agak berbeda ya. Mungkin kalau tsunami, Bang Jafar tadi di Aceh sudah ya korbannya sangat banyak sekali gitu kan. Dan kalau di likuifaksi ini ada tanah yang bergeser sampai 2-3 kilo, terus juga ada yang tanahnya naik turun yang bergelombang gitu. Itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa bagi saya di kebencanaan. Termasuk ketika kita melakukan bakti di sana ya, sama tadi seperti Bang Jafar pengalamannya. Di sana masyarakat itu tidak lupa dengan kita gitu, tidak lupa dengan HF. Bahkan kita ditempatin di satu desa yang dibilang oleh warga di Palu itu memang yang rawan pada saat itu. Itu lokasi yang rawan, banyak kejahatan di desa tersebut, dan kita ikut saja dengan arahan dari BPBD, karena waktu itu komando tertinggi di sana adalah BPBD lokal. Jadi kita mengikuti arahan di sana. Nah, kita mendirikan camp, tenda, kita buka dapur umum kesehatan dan trauma healing. Nah, di situ masyarakatnya alhamdulillah sangat dekat sekali. Setelah beberapa hari kita di sana sangat dekat, bahkan para warga yang terdampak bencana itu ikut juga memasak dengan tim, dengan Kang Faki yang sudah sangat senior, jadi bisa mengolah komunikasinya, sehingga di sana masak bareng, mau menu apa itu banyak masukan dari mereka juga. Dan yang lebihnya lagi itu kita di sana kurang lebih hampir 1 bulan ya, 27 hari. Itu ketika kita ingin pulang, masyarakat di sana itu saya baru merasakan masyarakat di sana tuh sampai menangis gitu, sampai merasa kehilangan. Terus dia merasa sedih gitu, merasa kehilangan kita gitu. Mereka sudah menganggap kita seperti keluarga. Mereka seperti keluarga, bahkan dari anak-anak, terus juga orang dewasanya, bapak, ibu-ibu. Itu mereka sampai menangis kehilangan gitu. Nah, terus juga kebetulan di tahun 2001 saya dapat amanah lagi untuk bantu bencana lagi di sana, yang sanitasi air itu. Mereka sampai ingat dengan saya, terus dengan para dokter, dengan relawan yang lain. Enggak cuma bawa bapaknya, tapi anak-anaknya gitu. Dan itu menjadi bagi saya, berarti ketika kita turun di Palu itu menjadi sangat mengena, Bang Jafar. Dengan warga di sana, alhamdulillahnya. Bahkan sampai waktu itu kepala dusunnya bilang, Bang Jafar, pokoknya kalau ada orang yang pakai baju HF datang ke sini, saya jamin pasti akan aman, nggak akan ada apa-apa. Itu jadi saking mengenaknya kayak gitu. Itu sama juga yang di Gunung Merapi, Jogja, sampai Puraan itu Palura kalau salah, selain anggota HF dan NGO yang lain tidak boleh masuk, percuma.
Itu yang saya salut sama Pak Lurah, itu tegas mereka. Percuma mereka datang kalau hanya untuk moto-moto, shopping lah istilahnya, nggak ada artinya gitu. Waktu di Gunung Merapi seperti itu yang saya ingat, selalu ingat juga. Banyaklah kenang-kenangan si Merapi, tsunami yang nggak akan terlupakan tuh banyak sebenarnya. Kalau disebutin satu persatu ya panjang, waktunya nggak cukup nanti. Selama saya tugas itu akses ke lokasi paling mudah gitu, karena dari Allah mungkin menurunkan keringanan kita untuk membantu, karena kayak aman, kita nggak ada susahnya. Itu aja, kita jalannya biasa, kita datang ke lokasi udah buka, kita koordinasi dulu sama Lurah sama aparat setempat lah, kita harus koordinasi. Oh ya udah, benar-benar kayak gitu ya udah. Seperti yang kejadian di Merapi pertama kali masuk AF kan, sama yang lain kagak itu diusir, AF masuk kan, koordinasi baik, udah nggak ada halang sama sekali. Jadi kita gampang, mudah gitu, AF maupun PMI mudah, karena mereka udah tahu. Kalau dari saya sih ada ya beberapa tempat sih, tapi bukan hanya korban, tapi juga dengan tim relawan yang lain gitu. Jadi kayak di Banten kita, saya masih ada kontakan dengan tim Tagana yang di sana. Ya walaupun hanya akan say hello aja ya. Terus juga di Palu juga masih punya kontak dengan kepala desa, tim Tagana, termasuk juga dengan relawan yang ada di sana gitu. Nah yang terakhir itu kemarin di Lumajang, erupsi Gunung Semeru itu kita masih ada kontak lah dengan warga yang ada di sana, termasuk juga dengan korban yang kemarin kakinya itu dijahit dong ya Pak sama Pak Dokter. Yang tangannya itu ya, tangannya dijahit sama Pak Dokter. Itu kita masih kontakan, terakhir kali itu 2 minggu setelah kita pulang itu masih ada kontakan. Bencana ini kan bermacam-macam ya, banyak ya, ada bencana banjir, ada angin topan, terus juga ada gempa dan yang lain lah. Kalau saran saya sih memang yang pertama kita harus mencintai alam sih. Kita harus mencintai alam karena bencana ini adalah bencana memang yang dibuat oleh alam gitu. Alam kenapa bisa bencana? Karena mungkin karena faktor manusia juga Bang Yipur ya, seperti banjir, sifatnya. Seperti banjir mungkin ya kita harus terbiasa buang sampah pada tempatnya, lalu juga rajin untuk membersihkan, bergotong royong sama warga lain untuk membersihkan, entah itu selokan, entah itu aliran sungai. Itu kan ketika kita buang sampah di aliran got aja atau sungai, itu kan nanti kan ujungnya itu bisa ke aliran sungai atau ke laut. Nah itu yang bisa berdampakkan banjir. Nah itu kita harus menjaga lingkungan. Itu juga ketika terjadi bencana kita tidak boleh panik ya. Kita nggak boleh panik, misalnya ada gempa yang kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu itu kan, untuk mencari tempat perlindungan yang baik di mana itu. Nah itu faktor-faktor seperti itu yang harus kita punya gitu. Kita harus menyadari bahwa ketika ada bencana kita harus mencari tempat perlindungan yang aman seperti itu. Kalau dari Bang Japang Ya sama aja sih, nggak beda jauh. Yang penting kita di sana tuh jangan sombong. Ini itu relawan, nggak usah ngomong gitu. Kita datang ke sana dengan jiwa kerelawanan kita untuk menolong orang. Kita terus ngerti situasi dan kondisi di lapangan aja itu. Kita jangan lupa dengan keselamatan kita sendiri. Lebih kerjasama sih ya. Kerjasama dengan warga setempat. Pokoknya watak dan sifat-sifat satu kampung itu kita harus tahu istilahnya, harus mempelajarinya. Kalau saya itu kebanggaan, bangga banget, senang banget saya kalau untuk menolong sesama manusia. Bang itu yang saya sukai selama hidup saya, selama ini saya harus membantu orang yang membutuhkan. Nah kita kan sebagai relawan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mampu kita bantu orang lain. Untuk HF semua mungkin untuk
anggota HIF kalau bisa, marilah kita membangun relawan atau kejiwaan kita untuk menolong semua orang yang membutuhkannya itu. Jangan pandang bulu tanpa pamrih. Mungkin tambahan dari Pak Agil. Iya, kalau saya sendiri sih memang awalnya karena keluarga saya dulu suka ditolong gitu sama orang ya. Keluarga saya suka ditolong, jadi betapa senangnya gitu ketika kita ditolong. Lalu kenapa sih kok kita nggak jadi timbul untuk merasa wah apa ternyata menolong orang itu nikmat juga gitu. Nah dari situ muncullah diri untuk ingin menolong gitu ya, ingin menolong mereka walaupun kita bukan menolong secara dana gitu ya. Hanya menolong memberikan waktu kita, menghibur mereka dan membagikan dari orang lain yang didapat oleh Humanity First dan memberikan ke orang. Nah itu sih yang bisa saya lakukan karena memang kan manusia juga diciptakan kan hanya untuk tolong menolong sesama gitu kan. Nah disitulah keinginan besar saya dan memang kebetulan saya juga orang yang suka di luar gitu, nggak terpaku di dalam ruangan gitu, jadi suka keluar dan berkomunikasi dengan yang lain gitu. Jadi itulah kenapa saya ingin menjadi relawan Humanity First. Terus ya saya juga ingin mengajak sih ke teman-teman semua, ayo kita bersama-sama gitu kan menjadi relawan gitu kan untuk ya tadi menolong mereka yang membutuhkan gitu. Menolong itu nggak harus menggunakan uang gitu, tapi dengan menggunakan waktu, pikiran kita gitu kan, menemani mereka itu adalah sudah menjadi suatu membuat mereka tertolong gitu, baik secara psikisnya terhibur dan juga kita bisa membantu menyalurkan bantuan dari mereka yang bisa membantu sesama gitu.